Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lutfi Nintia. Saya di sini akan mereview mengenai kata pengantar. Seperti yang dijelaskan, kata pengantar itu di dalam proposal sistematika proposal PKM KWU tidak ada. Jadi mungkin tidak perlu dibahas dan ini salah, ditiadakan saja. Kemudian untuk daftar isi pembentukannya sudah benar secara otomatis. Dan kemudian untuk yang bab 1 di pendahuluan mengenai hal pertama yang dijelaskan di subbabnya 1.1 ini pengenalan produk. Mungkin bukan kalimat pengenalan produk ya, lebih tepatnya ke latar belakang. Kemudian untuk kandungan di sini, kandungan serat yang tinggi, melawan penuaan dini, mencegah penyakit jantung dan stroke, serta menjaga kesehatan tulang. Itu kandungan seratnya yang tinggi, melawan penuaan dini, mencegah penyakit jantung dan stroke ini didapatkan dari khasiat dari apa ya? Mungkin dijelaskan. Apakah dari surma ini kandungannya itu ini atau dari bahan yang dibuat dari surma itu? Tidak terlalu spesifikasi penjelasannya. Terus untuk target pasar yang diinginkan, kemudian itu sama dengan sudah dijelaskan di bagian bab 2 kalau tidak salah, target pasar. Jadi mungkin tidak perlu dijelaskan kembali. Visi yang didirikan bisnis ini yaitu meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap konsumsi sayur yang kaya manfaat. Di samping itu juga semakin ditinggalkan untuk merealisasikan hal itu, lahirlah visi perusahaan yaitu menyajikan lumpia. Nah, di dalam produk ini kan judulnya kan surma. Tapi di sini kenapa ada kalimat lumpia? Jadi sebenarnya produk yang mau dipasarkan itu lumpia atau surma gitu. Kemudian untuk sasaran utama dalam pemasaran surma ayam adalah para remaja untuk meningkatkan ketertarikan terhadap olahan kulit tortilla. Ini kulit tortilla. Kulit tortilla itu bukannya buat kebab ya. Kalau surma itu apakah juga menggunakan kulit tortilla? Karena dari hasil searchingan saya di Google, bahwasannya surma itu udah terbuat dari kulit roti kalau tidak salah. Karena surma sama kebab itu ada perbedaan dari kulitnya. Mungkin lebih jelas lagi. Nah, untuk visi yang tadi, visi ini sama visi ini memiliki kesamaan. Jadi ada pengulangan sebuah kalimat. Untuk modal waktu begitu panjang sehingga ketika sudah balik akan segera dikembalikan. Mungkin kalimatnya terlalu kaku ya, agak diperjelas lagi dari ini kalimat balik ini. Mending diganti menjadi kalimat begitu panjang sehingga ketika sudah kembali modal gitu, kembali modal akan segera dikembalikan. Jadi ada perubahan kalimat di sini. Katanya jangan terlalu baku. Ada banyak tipe juga sih ini di sini. Bagian surma ini surma ini tipe diperbaiki lagi. Kemudian dari besaran dana selanjutnya dialokasikan kepada semua kebutuhan dana dalam perusahaan. Mulai dari pembelian bahan baku, pembelian alat-alat produksi yang canggih agar dapat beroperasi maksimal dan menghasilkan produk yang banyak dan cepat. Mungkin ini terlalu jauh. Dari besaran dana selanjutnya mungkin tidak sampai ke pembelian alat produksi canggih ya, karena mungkin ini proyek masih awal percobaan 1 atau sampai 2 bulan, jadi tidak mungkin sampai pembelian alat produksi yang canggih, itu tidak mungkin. Jadi lebih logis lagi.
Kemudian untuk di proposal PKM, sistematika visi dan misi ini sebenarnya tidak ada. Jadi semisal sudah dijelaskan di latar belakang, tidak perlu dibikinkan bab lagi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat ini sudah bagus. Ini ada tipe tentang, harusnya tentang, bukan tantang. Untuk data pemilih ini tidak perlu juga dihapus. Tidak sesuai sistematika. Mungkin saya lanjutkan langsung ke teman saya untuk mereview bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dianita Nuriana Joang dengan NIM A31210789. Di sini saya akan mereview bab 2 tentang aspek pemasaran. Nah, di aspek pemasaran itu ada poin pertama yaitu target pasar di produk surma. Di kalimat produk surma ayam atau disebut juga surma delicious ini itu tidak sesuai dengan judul di atas. Yang di atas itu tadi membahas tentang surjodos. Kenapa di bab 2 ini menjadi surma delicious. Nah, untuk poin tentang saing, kalimat di situ terlalu bertele-tele. Seharusnya tidak usah bertele-tele, dijelaskan dengan singkat dan padat saja. Terus untuk poin ketiga, strategi pemasaran. Nah, di strategi pemasaran sudah dijelaskan dengan Bu Rinda, untuk pemasarannya itu tidak di alun-alun, melainkan di kampus sendiri. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi, ke pemasarannya itu sudah ada tempat gitu loh, untuk pemasarannya sendiri. Terus metode penjualan. Di situ ada bisa bisa di scroll ke bawah nggak itunya? Itu ada tulisan kam itu maksudnya gimana? Mungkin itu tipu. Terus itu ada di poin A, ketentuan. Nah, bahan yang kami gunakan terkait kebersihan dan tentunya higienis. Baiknya kata yang steril diubah dengan higienis. Terus ada terjamin steril. Kata steril ini terlalu menuju ke uji laboratorium. Terus ada di bab yang C, peluang. Harga yang sangat murah, merujuk kepada bahan baku yang mengalami fluktuasi, apakah memungkinkan jika produk dijual dengan harga di bawah harga pasar. Apalagi target yang nanti kita kasihkan itu adalah mahasiswa. Terus ada juga pengganjalan lah, sebagai pengganjal lapar. Ditiadakan karena nggak makan karena untuk yang itu tuh tergantung orangnya ya. Terkadang ada orang yang bisa mungkin menganggap makanan itu sebagai pengganjal lapar, ada orang yang juga menganggap makanan itu hanya sebagai cemilan saja. Terus harga daging ayam yang bisa saja naik, harga bahan baku yang tidak menentu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya mungkin teman saya akan mereview bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mutia Zahra. Saya akan mereview proposal kelompok 3 pada bagian bab 3. Nah, pada bagian 3.1 deskripsi grup terdapat kata yang tipu, yakni kata menegangkan. Menegangkan itu maksudnya apa tuh? Gimana rasanya yang enak, menyegarkan, dan juga menyehatkan. Maksudnya menyegarkan apa? Tapi kalau kayaknya menyegarkan ya, kayaknya. Tapi kalau pakai kata menyegarkan, nggak logis untuk makanan gitu.
Tuh. Kalau minuman masih logis. Lanjut, di samping itu, pada bagian ini nih, pada paragraf pertama, kalimat paling akhir. Di samping itu juga tambahan cita rasa baru dari olahan daging ayam yang kami buat. Nah, cita rasa baru. Di atas kan dijelasin kalau sejenis kebab, namun berisi potongan daging yang sudah dibumbui. Nah, itu kan juga nggak dikasih tahu bumbunya bumbu apa. Terus di bawah itu ada cita rasa baru. Nah, cita rasa baru pun ini nggak dijelasin. Cita rasa baru yang bagaimana. Terus itu ada typo dari kata mengkonsumsi. Harusnya mengonsumsi. Pada yang atas, Nandu. Nah, itu juga. Yang atas juga. Banyak typonya ya. Mengkonsumsi. Nah, lanjut pada paragraf kedua terdapat kalimat dan kami temukan cara untuk mengkombinasikan kulit tortilla, potongan daging ayam dan sayuran tersebut, yaitu surjodos. Surma ayam ini sendiri terbuat dari kulit tortilla yang nantinya diisi dengan potongan. Ini dua kalimat ini seakan-akan menganggap bahwa tim ini menemukan atau menciptakan produk baru yang berbeda dengan pasaran. Padahal kan dari yang saya searching dan kelompok review searching itu surma itu sudah lama terciptanya gitu loh. Jadi kalau di proposal ini pada bab 3 paragraf kedua kami temukan cara untuk mengombinasikan tortilla dan lain sebagainya itu kayaknya nggak usah deh. Kesannya kayak baru menemukan makanan yang beda dari pasaran gitu. Saya nangkapnya kayak gitu. Terus lanjut di poin 3.2 jenis produk. Juga menyehatkan karena menggunakan sayuran yang kaya akan serat dan daging ayam yang kaya akan protein, di mana bagus bagi tubuh manusia. Ini gunakan kalimat yang lebih efisien lagi gitu. Jadi biar nggak rancu gitu loh kalimatnya. Ini terlalu membingungkan bagi yang mencerna kalimatnya gitu. Terus pada bagian 3.3 kualitas produk di kalimat karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung bahan pengawet. Nah, pada bagian ini pembuatan produk yang saya lihat itu kurang lebih pakai sosis, ada isian sosis dan berbagai macam saus. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah bahan tersebut menggunakan bahan yang diproduksi mandiri atau diproduksi sendiri? Karena kan kalau bahan-bahan seperti sosis, berbagai saus, dan lainnya itu biasanya kalau beli kan pasti pakai pengawet. Dari pabriknya pun pasti pakai pengawet gitu. Jadi kalau emang pakai bahan-bahan yang beli kayak gitu, kayak sosis instan atau saus instan, lebih baik kata-kata tanpa mengandung bahan pengawet ini dihilangkan gitu. Terus pada poin 3.4, proses pembuatan harusnya dijabarin lagi untuk alat dan bahan yang digunakan. Gitu. Dijabarin lagi biar kita sebagai konsumen juga tahu apa aja sih bahan-bahan yang digunakan. Soalnya kan makanan pasti ada orang-orang yang makan pasti ada alerginya gitu. Jadi kalau takutnya di dalam makanan tersebut mereka tuh ada alergi, entah alergi bawang, alergi telur dan lain sebagainya. Terus lanjut di yang D itu ada tipe tumis harusnya tumis.
Terus ada di bagian poin D juga ada tambahkan sauri saus lada hitam. Nah, saurinya itu kan nama merek, jadinya jangan dimasukin, langsung aja tambahkan saus lada hitam. Pada bagian E, buat adonan kulit dengan 3 sendok tepung terigu, tambahkan air secukupnya dan minyak 1 sendok makan. Alangkah baiknya kalau emang kulitnya ini mau dibuat terpisah, lebih baik pembuatan surmanya sama kulitnya itu bedain. Jadi soalnya kan nggak mungkin dalam satu waktu kita buatnya barengan antara kulit maupun isian surmanya gitu. Jadi kayak dibuat terpisah aja biar tahu nanti takaran bahan. Misal tepung setengah kilo itu dapatnya berapa kulit dan lain sebagainya. Habis setelah itu ini F, letakkan kulit, tambahkan irisan selada, tumis sosis atau telur, tomat, mentimun, saus cabai secukupnya, dan gulung. Nah, ini kan produknya surma ayam. Dan di atas pun udah dijelasin kalau ini nih potongan daging yang sudah dibumbui. Potongan daging ayam sudah dibumbui. Tapi di poin F ini nggak dicantumkan potongan daging yang udah dibumbui gitu. Jadi ini surma ayam ataukah surma sosis. Terus yang di H itu ada tipu, kemudian angkat dan tiriskan, lalu surma suka disajikan, harusnya siap disajikan. Tuh. Masukkan lagi untuk tim 3. Ya, pada proses pembuatan harus lebih rinci lagi biar nggak ada ini ya, miskomunikasi, biar infonya ini benar-benar diserap dengan baik. Tuh. Ya udah sih, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nafiatunisa dengan NIM A31210234. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab-bab yang ada di proposal ini. Seharusnya proposal ini mengikuti dengan pedoman PKM kan, akan tetapi di sini hanya ada 3 bab yang seharusnya menjadi 4 bab, dan di sini ada 3 bab. Yang kurang itu adalah bab 4. Bab 4 di sini harusnya menjelaskan tentang biaya dan jadwal kegiatan. Di sini tidak ada anggaran biaya ataupun jadwal kegiatan yang disiapkan. Oke, yang seharusnya di anggaran biaya terdapat jenis pengeluaran, yaitu perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, transport lokal, dan lain-lain. Sedangkan di jadwal kegiatan itu adalah menyusun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada jangka waktu yang ditentukan, gitu. Seperti survei alat bahan, pembelian alat, uji coba produk dalam skala kecil, dan riset pasar. Di sini itu tidak ada. Jadi yang seharusnya bab 4 ada, di sini itu dihilangkan. Jadi koreksi dari saya itu tidak adanya bab 4 mengenai rincian biaya dan jadwal kegiatan. Baik, terima kasih kepada Saudari Laili. Apakah Saudari Laili cukup? Untuk dari saya sekian. Oke. Apakah ada yang ingin menyanggah lagi untuk proposal bisnis kewirausahaan Surjados atau sayur mayur Jawa Meledos? Saya persilahkan. Mungkin itu tentang si judul dari produk ini kan Surjodos. Nah, Surjodos itu tuh sebenarnya singkatan atau gimana? Itu tolong dijelaskan juga. Harusnya ditaruh di latar belakang. Izin menambahkan lagi, di sini itu tidak ada lampiran. Biasanya lampiran yang berisi justifikasi anggaran yang digunakan gitu deh. Jadi di dalam rincian biaya itu juga ada
rincian-rincian alat dan bahan yang digunakan gitu. Habisnya berapa? Izin masuk ya. Kalau aku sih tambahannya sama persis sama saudari Andin di bagian judul sayur mayu Jawa Bledos. Nah, ini sayur ya udah sayur. Nah, mayunya ini mayonaise kah atau apakah? Soalnya aku sendiri nggak paham tentang surma itu gimana makanannya karena belum pernah nyoba. Apakah surma ini ikatan dari sayur mayu atau gimana? Aku juga nggak paham. Kalau emang ini kesingkatan, ya apa nyambung lah ya surma sayur mayu. Tapi kalau emang ini mayunya mayonnaise di pada bab 3 pun nggak dijelasin kalau pakai mayonnaise gitu. Soalnya kan mayonnaise pun ada yang instan, ada yang buat sendiri. Kalau misal instan pasti pakai bahan pengawet, tapi kalau buat sendiri bahan-bahannya itu harus benar-benar yang udah udah sesuai gitu loh Kak. Soalnya kan telurnya itu harus benar-benar telur yang harus sesuai yang dipakai buat mayonnaise. Setahuku sih gitu. Terus untuk Jawa blendosnya, aku nggak paham Jawanya ini apakah surmai dari Jawa apa gimana. Setahuku yang aku search di Google itu surma dari daerah timur. Daerah timur, ya sejenis saudaranya kebab lah. Terus, benar yang kata Andin, bledosnya ini, bledos apakah pas dimakan muncrat kah atau ada rasa pedes-pedesnya atau gimana? Soalnya nggak dijelaskan secara terperinci di bab 1, bab 2 maupun bab 3 tentang bledosnya ini. Tuh, jadi dari judul pun masih rancu. Ini arahnya kemana? Itu konsepnya kemana? Masih nggak bisa dicerna dengan baik sebagai aku yang baca proposalnya. Segitu sih. Sekian dari saya kembalikan kepada Ina untuk membacakan kesimpulan. Oke, di sini kesimpulannya terdapat 6. Yang pertama, banyak kata yang ketipu. Yang kedua, pengulangan kalimat yang sama dijelaskan kembali. Ketiga, kalimat terlalu banyak yang baku. Keempat, produk tidak dijelaskan lebih detail dan terkesan tidak unik. 5. Susunan proposal tidak sesuai sistematika proposal PKM KWU. Kurangnya lampiran, kurang bab 4 mengenai anggaran biaya. Keenam, judul proposal tidak logis ataupun tidak sesuai dengan latar belakang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Lina. Selanjutnya, ini kan harusnya bagian saran ini sebelum kesimpulan. Jadi, ini aku berikan waktu kepada teman-teman untuk memberikan sarannya masing-masing supaya tim Surjodos ini lebih baik lagi ya kan. Harusnya sebelum kesimpulan, tapi aku lupa. Silakan bagi yang ingin memberikan saran-sarannya. Izin masuk, mungkin saran dari saya diperjelas lagi tujuan buat Surjodos nih apa, terus kayak bahan-bahannya tuh juga kayak dijelasin yang digunakan tuh apa, caranya yang benar, terus juga kalimatnya diperbaiki lagi. Itu aja sih. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ingin menambahkan saran, yaitu seharusnya proposal ini ditambahkan daftar pustaka gitu, biar lebih jelas latar belakang itu ngambilnya dari mana gitu, nggak acak-acakan. Iya, ada tambahan lagi. Nah, tadi itu dibahas kan tentang survei pasar. Apakah survei pasar itu didapatkan hasil survei sendiri atau diambil dari beberapa jurnal yang telah kalian ambil? Baik, apakah saudari Andin ingin menambahkan lagi?
Survei pasar. Iya, ada tadi di survei pasar Babila kalau nggak salah. Lebih ke bukan survei pasar ya, aspek pasar. Heeh. Salah tahu malah. Soalnya di kelompok ini survei pasar masih belum ada. Pada bab 4 belum ada survei pasar. Tapi dia menyebutkan itu di bab 2. Cuma mungkin bukan survei pasar namanya. Hmm. Saran aku sih untuk kelompok ini lebih dikembangkan lagi ya idenya, kayak sayurnya tuh di dalam proposalnya tuh cuman ada selada, timun, tomat, dan itu sayurnya tuh sayur yang basic banget. Kalau emang tujuannya untuk supaya target pasarnya itu mengkonsumsi sayur dengan inovasi-inovasi terbaru, tuh harusnya sayurnya lebih di upgrade lagi gitu. Jangan cuma selada, tomat, timun, selada, tomat, timun. Jadi kayak nggak jauh beda dari surma-surma yang di pasaran gitu kan. Entah surma, entah burger, entah apapun itu pasti kan sayurnya ya basic-basic selada, tomat, timun. Dan sih gitu aja, upgrade di sayuran atau isian lah istilahnya gitu. Cukup dari saya, terima kasih. Apakah review pada siang ini dapat dicukupkan? Udah cukup. Cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman tim review. Bila ada salah kata maupun perilaku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.